mudah-mudahan juga mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan Rasul. Mudah-mudahan dengan kita membahas dan mempelajari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diberikan syafaat di akhir kiamat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Seperti biasa kita mulai dulu dengan pujian kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammadin khairil khalqihi wa alihi wa sahbihi an-nabi akhir zaman, bapaknya Abdullah, ibunya Siti Aminah, negaranya negeri Mekah. Nabi lahir di Mekah, Nabi besar di Mekah, pergi hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dikuburnya di Madinah, di bumi Siti Aisyah, namanya bumi Thaibah. Allahumma sholli ala Muhammadin khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Baiklah, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan Rasulullah SAW. Namun saya akan bahas dulu pembahasan yang sebelumnya biar nyambung, karena perjalanan Rasulullah SAW itu yang pertama tuh dari Ra'yul Ghanam wa Safaratul Ula ila Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam, halaman 9. Lihat ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sigharihi yar'al ghanam. Seperti kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masa kecilnya itu mengembala kambing. Ya. Yar'al ghanam. Nah, kalau ada yang kambing-kambing lewat itu bukan yar'al ghanam namanya. Ya, ngakuin doang itu, ngakuin dia punya kambing. Sedangkan Rasul mengajarkan itu yar'al ghanam. Yar'al ghanam itu ya ditungguin gitu. Ya, ditungguin. Kalau masyarakat kita itu kebanyakan, khususnya di daerah sini itu, gonamnya itu dilepasin, bukan ditungguin. Tapi kalau kita kurungin, marah-marah. Jadi yang al-gonam itu tungguin. Ya ahli Makkah bi ujratin ya'isu minha. Jadi kambing yang digembala oleh Rasulullah SAW itu punya orang-orang Mekah. Dan Rasul mendapatkan ujrah yang isminha. Rasul hidup mendapatkan upah dari upah menggembala kambing. Ya. Walamma balago tasi'ah. Ya, main sekeralat itu ya. Kakeknya meninggal itu pada umur 8 tahun. Ya. Sedangkan ketika Rasul sampai umurnya ke 9 tahun, riwayat yang lain mengatakan waqila asalitsatu asyar, ya, ada riwayat yang mengatakan 13 tahun. Min umri Rasul safar ila Syam. Rasul safir, ya, pergi kemana? Syam. Ke Syam.
ma'ammihi bersama pamannya Abi Thalib. Dari syai'in untuk apa? Bittijarah, untuk berjualan. Walamma qaruba min Busra. Nah, di sini tanda-tanda kenabiannya ya. Kelihatan nih sama pendeta Busra namanya. Ya, pendeta Bakhirah, bukan pendeta Busra. Pendeta Bakhirah itu di daerah namanya Busra. Ya. Pendeta Bakhirah rahur rahib. Ya. Pendeta melihat. Fa akhbara ammahu. Pada zaman itu nggak ada tuh pendeta yang keluar. Tapi entah kenapa ketika Rasul datang ke Busra, pendeta yang biasanya nggak pernah keluar dan memberitahukan kepada pamannya bi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayakunu akhirul anbiya, akan menjadi nabi terakhir, akhirul anbiya. Wa talaba minhu man yatlub, siapa yang minta? Pendeta itu minta kepada ammihi, kepada pamannya, an yarji'a bihi khaufan alaihi, untuk memulangkannya, untuk memulangkan Rasul, jangan diteruskan perjalanannya, khaufan min aduin yataraqqabahu, ya, karena takut musuh-musuhnya itu mengintainya. Jadi suruh pulang aja, pulang aja, ini orang yang sangat spesial, ya, kata pendeta Bakhirah itu. Jadi kelihatan tuh tanda-tanda kenabiannya itu, ya, batu-batu sujud, terus pohon-pohon, rumput-rumput ketika Rasulullah itu lewat itu sujud. Apalagi Rasulullah terkenal setiap perjalanan itu dinaungi oleh awannya Rasulullah. Itu ada tuh, kalau kita ke Mekah itu ada awannya Rasulullah, ada masjid awannya Rasulullah. Kalau kamu nanti Awannya di situ aja. Awannya di situ aja. Masjidnya awannya Rasulullah. Ada di sekitar masjidnya awannya Rasulullah, terus ada masjid Umar ada di situ, masjid Utsman ada di situ. Masjid Kucing punyanya siapa? Imam Bukhari, ya. Disebut Masjid Kucing, ada di situ. Nah, jadi ada tanda-tanda kenabian yang terlihat oleh si pendeta Bakhirah tersebut. Wa talaba minhu ayarji'a bihi khaufan 'alaihi min 'aduwin yataraqqabah. Wa qad istadalla 'ala nubuwwatihi, ya. Jadi terpaparkan tanda-tanda kenabiannya bi alamatihi, dengan alamat-alamatnya, alamat-alamat yang tadi itu, ya. Ranting-ranting pohon-pohon kecil itu tunduk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lewat. Allati fi kutubi ahlil kitab, tertulis juga di kitab-kitabnya pada ahlil kitab. Makanya si Bakhirah itu tahu. Macam itu ya. Lanjut ke perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Syam, menuju Syam, ya. Atsaniyah, yang kedua. Itu yang pertama. Fil khamisati wa 'ishrina min umrih. Rasulullah itu terkenal gigih, semangat, jujur, ya. Kerjanya tidak pernah merasa lelah. Bangun subuhnya tepat waktu pastinya, gitu ya. Nggak harus dibangun bangun bangun subuh Allah gitu ya. Jadi Rasulullah itu fil khamisati wa 'ishrina min umrih, pada umurnya yang ke-25 tahun, ya, ingat nih 25 tahun nih, ya. Min umri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar ila Syam marratan tsaniyah. Rasul pergi lagi ke Syam untuk yang kedua kali. Yang pertama kali umurnya berapa? 9 tahun. Ada yang mengatakan umur 13 tahun. Tapi yang kedua itu perginya pada umur 25 tahun. Yashain sama fit tijarah lis sayyidatil Khadijah. Untuk berdagang dagangan punyanya miliknya Sayyidah Khadijah, ya, Sayyidah Khadijah. Wa kanat dzata syarafin wa malin, tuh ya. Apa itu di situ? Wa kanat dzata syarafin wa malin tastajiru rijal fi maliha. Mulia, ya, mulia.
Jadi hartanya itu mulia gitu. Tastajiru menggaji ar-rijal fi maliha, ya, untuk menjalankan dagangannya. Jadi Siti Khadijah itu sangat mulia sekali, ya, dengan hartanya menggaji orang-orang yang mendagangkan hartanya. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal, ya, li annaha sami'at bisidqihi. Dan terdengar gitu. Khadijah itu mendengar tuh kalau Rasulullah SAW itu dipercaya, ya, amanah, sidik, amanah, wa akhlaqis syarifah. Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang mulia. Wa kana ma'hu khadimuha Maisarah fa ba'an wa ta'an wa raja'an birihin azim. Nanti yang mendampingi Rasulullah SAW itu dalam perjalanan berdagangnya, yang mendagangkan dagangannya Siti Khadijah itu adalah siapa? Pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah inilah yang mengabarkan, oh, Rasulullah itu orangnya jujur, dapat dipercaya, gitu kan ya. Terus akhlaknya mulia. Seperti itu Rasul. Jadi kalau kita ingin seperti Rasul, kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus berakhlak mulia. Makanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini liutam lima makarimal akhlak. Makanya kenapa kita belajar ta'lim muta'allim, salah satunya adalah kedudukan akhlak, adab di atas ilmu. Jadi Rasulullah itu adabnya Rasul itu, ya, kalau Rasul itu bertanya kepada sahabatnya tentang satu ilmu, sahabatnya itu pasti bilang hanya Rasul dan Allah yang tahu. Gitu, hanya Rasul dan Allah yang tahu. Hanya Rasul dan Tuhan yang tahu. Padahal sahabat tahu. Nah itulah ya adabnya sahabat terhadap Rasul. Lanjut ke pernikahan Rasulullah SAW. Zuwajuhu bisayyidati Khadijah. Yang terakhir puasa itu. Ba'da ruju'ihi bisahraini min safarati thaniyah. Setelah pulang selama 2 bulan dari perjalanannya dari Syam itu, yang kedua, tazawwaja bisayyidati Khadijah. Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa hiya allati khatabathu. Siapa yang melamar? Yang melamar itu Siti Khadijah. Ya, bukan Rasul yang melamar. Saking tertariknya dengan Rasul. Ya, mulianya Rasul, jujurnya, amanahnya. Ini. Wa kana umruha, nah umurnya Khadijah ketika menikah dengan Rasul itu 40 sana. Berapa umurnya? 40 tahun. 40 tahun. Wa umruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 sana. Ya, 25 tahun. 5 tahun. Berapa tahun itu bedanya? 15 tahun. Tapi 40 tahun Siti Khadijah tetap cantik. Istrinya Rasul pasti pilihan Allah itu, untuk kekasih Allah. Beda dengan wanita sekarang yang umurnya mungkin 40 tahun. Ya, Sekolot. Sekolot gitu. Kupak ompong gigi. Tapi enggak juga ya. Wa kanat qablahu, nih Siti Khadijah itu jandanya siapa? Nah, perhatikan di sini. Wa kanat qablahu mutajawijatan bi Abi Halah. Jadi Siti Khadijah itu sebelum nikah dengan Rasulullah SAW itu menikah dengan bi Abi Halah. Abi Halah ismu insan ya. Wa qad mata walahu waladun minha ismu Halah. Jadi setelah meninggal Siti Khadijah punya anak namanya Halah. Tapi ada riwayat yang lain yang mengatakan ismu Hindun. Ya. Namanya Hindun. Waqad aqamat ma'ar Rasul 25 wa lam yatajawwaz ghayraha hatta tufiya. Ya. Nah, berapa tahun menikah dengan Rasul itu? 25. Istri berapa? 25. 15 tahun menikah dengan Rasul. Dan ingat, walam yatajawwaz ghayraha. Rasul tidak pernah menikah dengan orang lain, ya, hatta
tufiat, sampai Khadijah itu meninggal. Makanya jangan salah itu ya, Rasul itu tidak pernah berpoligami. Ingat, Rasul itu menikah dengan Siti Aisyah setelah Khadijah wafat. Makanya jangan salah mengartikan ayat fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba, yang dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidan, kalau nggak bisa adil maka cukup satu gitu ya. Paham dong? Itulah perjalanan betapa luar biasanya kesetiaan Rasulullah SAW terhadap Siti Khadijah. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW sebelum diangkat kenabiannya sudah terlihat tanda-tandanya, tanda-tanda kenabiannya. Makanya dikatakan Nabi akhir zaman. Ya, mungkin pembahasan kita sampai di situ. Silakan yang mau nanya nanti. Kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Udah malam, ya. Udah malam. Ya. Alon-alon asal kelakon, ojo kendor, jos. Nah, itu ya. Hafal Qurannya dia seperti itu. Ya. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk. Yang penting hafalan Qurannya luar biasa. Amin. Ya. Ingat, kita bukan daurah Al-Fatihah. Penghafal Qurannya harus benar-benar mutskin supaya bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak hanya mutskin di situ kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu berdoa kepada Allah setiap sholat supaya akhlak kita seperti akhlaknya Al-Quran, seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis jamaah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah.